Ini semuanya yang tadi disebutin, kalau ngelihat hukum asalnya, suci. Tapi dilihat zahirnya ada potensi najis. Maka bagaimana? Fafi hadhil masail kulliha qaulan. Di masalah-masalah ini semuanya ada dua pendapat ulama. As-sahuha, pendapat yang paling asal yang kuat at-taharah. Ini semua tetap dianggap suci. Pendapat yang kuat ulama tetap dianggap suci. Jangan ente nggak usah was-was. Ini kejadian nih. Emang kalau ngaji fikih ada kejadian lebih enak, lebih lebih ngeleket. Lebih ngeleket. Karena mancing di Tanggerangan deh. Tambak-tambak banyak di Tanggerangan. Kebetulan di situ ada anjing mundar-mandir. Selesai mancing, habis dapat banyak, jangan diceritain deh anak narik yang berapa kilo, nggak enak ngiri nanti urusannya. Ya, mau dijejer. Ini bagaimana nih kalau dijejer di bawah najis apa kagak? Anjing mundar-mandir. Anjing mondar-mandir. Bagaimana hukumnya? Dihukumin najis gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب أما بعد. Kita melanjutkan kajian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah sampai mana? Qismu Tsani atau Salis? Salis. Tsani atau Salis? Tsani udah selesai kan? Jadi Taib dibaca Ustaz Salman, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu Amin. ankum. Angkum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsalisu ma yurajjahu fihi al-aslu 'ala al-asahhi. وضابطه أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف ومن فروعه الأول الحكم بطهارة ثياب الخمارين والجزارين والكفار المتدينين بالنجاسة والطرق التي يغلب نجاستها والمقبرة المنبوشة التي لا يتيقن نجاستها. وفي هذه المسائل كلها قولان أصحها الطهارة ومقابل الأصح النجاسة. الثاني لو أدخل الكلب رأسه في الإناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ملوغه، والأصح أنه لا يحكم بنجاسة الإناء، فإن أخرجه يابسا فطاهر قطعا. الثالث إذا تنحنح الإمام وظهر منه حرفان فهل يلزم المأموم المفارقة إعمالا للظاهر الغالب المقتدي لبطلان الصلاة أو لا، لأن الأصل بقاء صلاته ولعله معذور في التنحنح فلا يزال الأصل إلا بيقين. قولان أصحهما الثاني. الرابع الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض؟ قولان أصحهما نعم، لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو دم جبلة، والأصل السلامة. والثاني لا، لأن الغالب في الحامل عدم الحيض. لو جرت خلوة بين الزوجين وادعت الإصابة فقولان أصحهما تصديق المنكر لأن الأصل عدمها، والثاني تصديق مدعيها لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا، والله أعلم. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nah, baik. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Kiai Mahfud mau datang? Saya insyaallah. Baik, alhamdulillah. Melanjutkan kajian Al-Qawaidul Fiqhiyah. Kita masih di kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Panjang ini pembahasan al-yaqin la yuzalu bisyak. Luar biasa. Sebetulnya harusnya kalau kita kuasai betul bab ini sudah tidak ada lagi keraguan di antara kita harusnya. Karena kaidah-kaidahnya jelas. Semua yang bikin kita syak di sini dibahas, dikasih jalan keluar. Kalau kita betul-betul menguasai bab ini harusnya nggak ada keraguan lagi di antara kita. Ya. Nah, di antaranya pembahasan kemarin separuh udah dibahas oleh Sayyid Muhammad bin Syahab. Ya, ta'arudul asli wa zahir. Kalau ada al-asal itu al-qaidah al-mustamir al-istishab. Kalau ada al-asal, ya sesuatu yang hukum asalnya sesuatu suci, hukum asalnya air suci, hukum asalnya sholat kalau ada ragu udah dikerjain apa belum berarti al-aslu adamul fi'li dan seterusnya. Itu namanya hukum asal, istishabul asal. Hukum asal. Kalau sesuatu ada hukum asal bertentangan dengan zahir, maka mana yang didahulukan? Hukum asal atau zahir? Jadi tadi misalkan ada orang sholat. Ketika dia sholat, dia udah ragu. Nih rakaat ketiga atau rakaat keempat sekarang ya. Kalau ngelihat zahirnya anak sholat udah agak panjang nih. Kayaknya sih rakaat keempat. Itu namanya zahir. Nah, kalau ngelihat hukum asalnya selama ragu berarti belum dikerjain. Asalnya belum dikerjain. Sampai yakin betul-betul dikerja. Berarti di situ ada pertentangan antara al-aslu dan al-zahir. Ketika ada pertentangan antara al-aslu dan zahir, maka mana yang didahulukan? Nah, di sini ada 4 keadaan. Keadaan pertama, yurajjah al-aslu bila khilaf. Ada keadaan tertentu yang di situ lebih diunggulkan al-asal. Maka umila bil asal. Yang diamalkan adalah asal. Kapan? Itu dhabitnya kalau asal itu bersandar kepada sababin mansubin syar'an atau sababin ma'rufin. Adatan ala mar'ahul mawardi atau yakunu ma'ahu ma ya'tadidu bihi. Ada faktor penguat. Itu udah dibahas sama Sayyid Muhammad bin Syahab. Anda nggak mau bahas lagi. Ada kalanya keadaan kedua yang taratan yurajjahud zahiru jazman. Ya, di situ yang diunggulkan adalah yang zahir, jazman, tanpa ada khilaf di situ yang diunggulkan adalah yang zahir. Kapan keadaannya diunggulkan yang zahir? Udah dibahas juga. Itu umumnya. Lala al-afu, yurajjahu al-aslu bila khilaf. Yang pertama ya. Ismu sani yurajjahu fi al-aslu jazman, bukan zahir. Al-awwal yurajjah fihi al-zahiru jazman. Tadi itu. Yang kedua, yurajjah fihi al-aslu jazman. Itu kapan? Ya umumnya. Al-aslu baqa'u makana alama makan. Umumnya kasus terjihul asal. Tetap ikut kepada asal. Itu udah dibahas juga. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini keadaan yang ada khilaf di antara ulama. Kalau bertentangan antara asal dan zahir, terjadi kontradiksi antara keduanya, maka mana yang didahulukan? Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, ma yurajjahu fihi al-aslu al-asah. Yang di situ ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan yang ditarjih, yang diunggulkan adalah yang al-asal. Sebagian ulama mengatakan yang ditarjih, yang diunggulkan adalah al-zahir. Tapi bagian yang ketiga, al-asah, pendapat yang lebih asah. Kasus-kasus yang mana pendapat lebih asah di situ yang diunggulkan adalah al-asal. Jadi ketika ada ta'arud antara zahir dengan asal, kemudian ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan dalam kasus ini asal yang diunggulkan. Sebagian ulama mengatakan dalam kasus ini zahir diunggulkan. Nah, ada masalah-masalah yang umumnya ulama al-asah pendapat yang lebih unggul, yang diunggulkan adalah asal. Ada keadaan-keadaan seperti itu. Kapan aja? Nah, di sini. Wa dhabituhu, tolak ukurnya, dhabitnya, rambu-rambunya. Kapan di situ al-asal lebih ditarjih menurut pendapat yang asah? An yastanidal ihtimalu ila sababin dhaif. Jadi
ada hukum asal. Kemudian ada zahir. Zahirnya ini punya sandaran. Bukan nggak ada alasan, ada sandaran. Tapi sandarannya lemah. Selama ada sandarannya lemah, di situ ada potensi khilaf. Ulama tetap mengunggulkan asal. Ya, karena sandarannya sifatnya lemah, maka pasti ulama akan mentarjih untuk mengunggulkan potensi khilaf ulama untuk mengunggulkan zahir, afwan. Untuk mengunggulkan zahir. Tapi karena potensinya lemah, sebabnya lemah, maka tetap ulama mentarjih yang al-asal. Paham tuh, ya? Contoh, kita lihat contoh. Bil misal yatadhihul maqal. Kalau udah lihat contohnya nanti makin jelas. Al-hukmu bi taharati thiyabil khammarin wal wal kuffaril mutadayyinina bin najasah wa turuqil lati yaghlibu najasatuha. Ya. Kalau ada bajunya khamar, tukang khamar. Khamar najis nggak? Baju yang dipakai sama tukang khamar hukumnya apa? Nah, jadi pertanyaan. Di satu sisi ada potensi najis karena dia banyak berinteraksi dengan khamar. Di sisi lain kalau ngelihat hukum asalnya baju apa? Suci. Selama kita nggak ngelihat kena najis berarti suci. Kecuali kalau jelas-jelas kita lihat kena najis. Selama nggak kena najis berarti berarti di sini ada pertentangan nih. Al asal suci. Karena al aslu fil asya tahara. Di sisi lain al-zahir secara zahir dia najis. Karena potensi najisnya kuat. Dia banyak berinteraksi dengan khamar. Berarti hukum bajunya tukang khamar ini apa? Ini yang mau dibahas. Paham toh? Contoh berikutnya, wal jazzarin, tukang jagal. Jazzarin, tukang jagal. Apa hukum bajunya tukang jagal? Suci nggak? Hukum asalnya suci. Selama nggak kelihatan najis, suci. Tapi ada potensi nggak bajunya kena najis? Besar banget potensinya. Dia berurusan sama darah, berurusan sama segala macam yang najis-najis tuh. Potensi najisnya besar. Itu zahir namanya. Potensi najis itu adalah hukum zahir. Hukum asalnya suci. Selama nggak kelihatan najis berarti suci. Tapi ada potensi zahirnya najis. Maka di sini hukum bajunya tukang jagal yang nggak jelas-jelas kelihatan najis, apa hukumnya? Pertanyaan. Ini yang akan kita bahas. Kemudian al-kuffar al-mutadayyinin bin najasa. Orang-orang kafir yang memang apa ya mutadayyin bin najasa ini anak kurang paham. Maksudnya apa mutadayyin bin najasa? Beragama dengan najis. Hah? Al-mutadayyinin bin najasa. Tadayyun kan beragama. Tapi di sini maksudnya apa? Mungkin dia nganggap sesuatu yang najis itu suci mungkin. Ya tadayyan bidzalik. Nganggap sesuatu yang najis adalah suci. Seperti al-afu di sebagian agama itu di beberapa negara tabarruknya sama kotoran sapi. Kan ada tuh, saya nggak perlu jelasin deh, nggak perlu sebutin apa. Akhirnya ntar di media rame lagi. Penistaan agama dibilang. Padahal kita lagi konteks belajar fikih. Ya, begelut tabarukannya mau kotoran sapi. Kotoran sapi itu dipakai buat tabaruk. Ada tuh. Begitu. Itu kan mutadayyinin bin najasa. Orang yang model begini kan berarti nggak ngejaga diri dari najis nih. Potensi kena najisnya besar nggak? Tapi al aslu bajunya dia hukumnya apa? Suci. Berarti ada ta'arud antara asal dan zahir. Begitu pula wa turuq allati yaghlibu najasatuha. Jalan-jalan ya yang umumnya najis, jalanan yang umumnya najis. Mungkin jalan di situ banyak dilewatin delman. Delman kencing sembarangan, jalanan di situ banyak anjing berkeliaran. Itu kan jalanan yang umumnya najis. At-turuq allati yaghlibu najasatuha. Wal maqbaratil manbusyatil lati la yutayaqqan najasatuha. Ya, kuburan yang digali, kuburan yang dibongkar, digali, yang nggak diyakini apakah najis apa enggak, karena nggak betul-betul kelihatan ainun najasahnya, sehingga nggak diyakini najis apa enggak. Tapi ada potensi najis nggak? Ada. Hukum zahirnya bisa jadi najis. Tapi al-asal suci. Hukum asalnya tanah suci. Jelas ya? Nah ini sekarang hukum semua masalah yang tadi disebutin. Bajunya tukang khamar. Kita baca ulang. Wal hukmu bitaharati. Menghukumi kesucian. Thiyabil khammarin. Bajunya tukang khamar. Wal jazzarin. Tukang jagal. Wal kufaril mutadayyinin bin najasa. Orang-orang kafir
ya yang apa ya, meyakini hal-hal yang najis itu sebagai sesuatu yang baik. Ya. Wa turuqil lati yaghlibun najasatuha, jalan-jalan yang potensi najisnya lebih besar. Wal maghbaratil manbusyatil lati la yutayaqqan najasatuha. Kuburan-kuburan yang dibongkar tapi tidak diyakini kenajisannya, tapi ada potensi najis. Maka bagaimana nih? Ini semuanya yang tadi disebutin kalau ngelihat hukum asalnya suci, tapi dilihat zahirnya ada potensi najis. Maka bagaimana? Fa fi hadhil masail kulliha qaulan. Di masalah-masalah ini semuanya ada dua pendapat ulama. As-sahuha, pendapat yang paling asal yang kuat at-taharah. Ini semua tetap dianggap suci. Pendapat yang kuat ulama tetap dianggap suci. Jangan ente enggak usah was-was. Anda baru nih kejadian kemarin. Anda mancing di satu tempat, mancing kiloan. Kalau galatama nggak boleh, haram. Galatama ada unsur horor. Ente kadang yang mancing untung gede, kalau lagi dapat banyak. Tukang yang punya empangnya buntung. Kadang-kadang udah bayar gede, yang mancingnya cuma dapat dikit, yang punya empangnya untung gede, horor, nggak jelas. Jual beli itu mesti jelas apa yang dibeli, apa yang kadarnya seberapa dan seterusnya. Ya, mancing kalau mau mancing, saya hobi mancing. Mendingan kalau mancing sekalian kiloan. Atau kalau mau mancing di laut sekalian atau di danau. Jadi kita nggak ada horor nyewa kapal. Apa yang ente bayar tuh buat nyewa kapal, nyewa bensin, ujroh tukang peraunya. Jadi bahas mancing kita nih. Nah kemarin Anda baru bahas. Ini kejadian nih. Emang kalau ngaji fikih ada kejadian lebih enak, lebih ngeleket. Lebih ngeleket. Karena mancing di Tanggerangan deh. Tambak-tambak banyak di Tanggerangan. Kebetulan di situ ada anjing mundar-mandir. Selesai mancing, habis dapat banyak. Jangan diceritain deh anak narik yang berapa kilo, nggak enak ngiri nanti udah sana. Ya, mau dijejer. Ini bagaimana nih kalau dijejer di bawah najis apa kagak? Anjing mundar-mandir. Anjing mondar-mandir. Bagaimana hukumnya? Dihukumin najis gak? Al-asal taharah. Selama kita gak ngelihat najis berarti suci. Al-asal taharah. Gak usah was-was. Ini syariat. Jadi beragama tuh bukan pakai perasaan ente. Bukan pakai was-wasnya ente ngikutin syariat. Al-asal taharah, hukum asalnya. Ada potensi najis? Ada. Tapi potensinya lemah. Karena hukum asalnya suci. Selama ente gak ngelihat najis berarti suci. Biar kata tuh anjing mundar-mandir. Selama ente nggak ngeliat tuh anjing buang liurnya di situ, dia suci. Jelas ya? Muqabilul asah, pendapat sebaliknya yang lemah mengatakan najis. Nah, kenapa di sini tarjih? Yang ditarjih, yang dianggap asah adalah al-asal karena yang zahirnya mustanid ila sababin dhaif. Yang zahirnya ada potensi, ada alasan, tapi alasannya lemah. Nggak cukup kuat untuk mengalahkan al-asal. Paham tuh mah? Kemudian yang kedua, lau adkhalal kalbu ra'sahu fil ina, kalau ada anjing masukin palenya di wadah. Satu wajan, satu wadah. Ada anjing palanya dimasukin begitu. Wa akhrajahu, kemudian dia keluarin palanya, wa famuhu ratbun, dan mulutnya dalam keadaan basah. Mulutnya dalam keadaan basah. Sampai segininya syuh, saking ulama nggak ngasih celah ente buat ragu. Sampai dikasih contoh yang ekstrim. Walam yu'lam wuluguhu, tapi ente nggak betul-betul mengetahui itu anjing lagi ngejilat air. Ente nggak ngelihat tuh anjing ngejilat air, ente nggak ngelihat tuh anjing mulutnya nempel ke air. Maka bagaimana hukumnya? Airnya dan wadahnya najis nggak di situ? Hah? Airnya najis apa nggak di situ? Wadahnya najis nggak di situ? Al-asal, kalau ngelihat hukum asal, selama nggak kelihatan najis maka suci. Selama nggak ente benar-benar ngelihat ada najis jatuh, dia suci. Tapi ada potensi nggak di situ mulutnya anjing? Ada. Zahirnya tuh anjing nyentuh air. Zahirnya. Hukum asalnya airnya suci. Karena ente nggak ngelihat betul-betul anjingnya nyentuh air. Maka bagaimana? Di sini kata ulama, fal asah, pendapat yang asah, annahu la yuhkam binajasatil ina. Itu wadah nggak dihukumi najis. Tidak dihukumi najis. Kenapa nggak dihukumi najis? Kan nggak kelihatan benar-benar si anjingnya ngejilat. Lo kan basah beb mulutnya. Bisa jadi basahnya dari sebelum itu. Dari inak lain. Bisa jadi basahnya dari wadah yang lain. Dia dari satu wadah.
Dicelupin mulutnya basah, di situ lagi, dia nongkrong doang begitu. Dia nggak sampai betul-betul ngejilat, dia begitu lagi. Bisa nggak begitu? Bisa. Selama ente nggak ngeliat tuh anjing mulutnya ngejilat, maka dia tidak dihukumin najis. Jelas ya? Kalau saya sih kagak bisa kayaknya Beb, udah ngeliat mulut anjing masuk ke ember begitu Beb. Hati saya kagak sampai kayaknya. Mau pakai tuh air. Ada syariah, syariat begini. Justru ente ngebuang tuh air padahal ente tahu hukumnya nggak najis. Mubadir. Mubadir dosa apa kagak? Gara-gara kebodohan. Ada pentingnya ngaji. Nah, fa'in akhrajahu yabisan fatahirun qat'an. Ini di sini ada khilaf. Ulama ya, Muqabil Asah mengatakan dia potensi najisnya lebih besar. Tapi Asah pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i mengatakan dia nggak dianggap najis karena ente nggak betul-betul ngelihat itu anjing jilat airnya. Wal aslu fil ma at-taharah, hukum asalnya air suci. Itu ada khilaf di situ. Fa'in akhrajahu yabisan fatahirun qat'an. Kalau tuh anjing ngelongok doang, ngelongok ke ember, dia mulutnya dikeluarin lagi dalam keadaan kering total, maka nggak ada khilaf di antara ulama suci itu air, nggak ada khilaf karena nggak ada potensi dia ngejilat. Tapi kalau ngikutin perasaan tetap aja, aduh saya sih kagak bisa pakai airnya tuh Beb. Syariat nggak, perasaan hukum begini. Jelas ya? Jadi jangan was-was. Kadang-kadang ada orang was-was. Kalau nggak kamar mandi nggak pakai sendal keluar dihukumin pasti najis. Sejadah keinjak doang dihukumin. Oh, seolah-olah najis. Semuanya najis. Pemahamanmu yang tidak benar terhadap syariat, terhadap Islam nggak begitu. Sedang mencari perangkat. Bahkan kalau kemarin tuh kita nggak saya ngaji di Kampung Baru pembahasan Sahihul Bukhari, hadis di Sahihul Bukhari. Itu sahabat Nabi SAW Koneksi Bluetooth. umumnya sholatnya ke tanah langsung, di tanah langsung. Masjidnya Nabi tuh eh, lantainya tanah. Masjidnya Nabi SAW. Nah, makanya ada satu kejadian dalam keadaan sangat panas. Baru ada sahabat yang naruh bajunya buat alas. Naruh bajunya buat alas. Ketika dalam keadaan sangat panas, naruh bajunya buat alas. Akhirnya dia sujud di atas alas tersebut. Bajunya. Di luar madhab Syafi'i jadiin dalil. Sujud di atas baju yang bersambung sama kita sah. Di luar madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i mengatakan enggak, itu yang dipakai sujud sama sahabat itu baju yang enggak bersambung sama dirinya. Kalau yang bersambung sama dirinya kagak boleh. Ala kulli hal fi khilaf. Tapi yang mahalus syahid yang anda ingin sampaikan di sini, artinya sahabat itu sholatnya di atas tanah. Justru dalam keadaan tertentu baru pakai alas. Kalau kita sekarang sholat di atas tanah dicaci maki orang. Nggak menghormatin tuh. Sholat nyembarangin aja begitu. Enggak, sebenarnya enggak. Mau pakai sejadah nggak pakai sejadah boleh. Bahkan kalau sejadah berwarna, bermotif, sejadah bermotif. Sama sholat di ubin yang polos mana yang lebih afdol? Ubin polos. Sholat di atas sejadah bermotif sama sholat di atas ubin polos. Yang lebih afdol sholat di atas ubin polos. Kenapa? Karena sholat di atas sejadah bermotif itu makruh. Ente akhirnya ngelihat tempat sujud bermotif. Ada gambar Ka'bah, Ka'bah sejajar lagi sama kaki. Bermotif, berwarna-warna. Akhirnya lagi sholat setan ngebawa buat kita ngelihat motif-motifnya bukan baca khusyuk. Makanya makruh. Ada motif-motif ketika begitu. Jelas ya? Makruh. Karena dia bisa mengalihkan konsentrasi. Nah, kalau ubin polos ya emang dianjurkannya apa yang kita lihat sesuatu yang polos. Makanya sebenarnya sejadah kalau mau syar'i banget ya bikin yang polos. Bikin yang polos. Ya, jadi mahlu syahid yang mau bahas, jangan terlalu was-wasan urusan najis. Segara orang nggak pakai sendal dari kamar mandi keluar langsung divonis pasti najis. Dari mana itu divonis pasti najis? Kan disiram. Ada najis disiram suci nggak? Suci, selesai. Begitu airnya hilang, hukumnya juga hilang begitu disiram. Ngapa jadi ente was-was najis? Bekas siramannya kan masih ngalir. Bekas siramannya namanya ma'ul maksul. Ma'ul maksul itu kalau tempatnya udah suci, ma'ul maksulnya juga suci. Walaupun nggak mutahhir, nggak mensucikan setelah itu. Wa ma'ul maksul lahu hukmul mahal idla taghayyura bihi hinan fasal di Zubat itu. Wa ma'ul maksul lahu hukmul mahal idla taghayyura bihi hinan fasal ila akhir magal. Jadi jangan was-was. Nggak perlu was-was. Subhanallah, syuf, sampai segininya. Bahkan bicara soal anjing ya memang melihara anjing tanpa ada tujuan yang dibenarkan syariat dilarang, menyebab tidak masuknya malaikat. Ada hadis yang seperti itu.
la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, kata Rasulullah SAW. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang anjing diperbolehkan, termasuk buat berburu. Di Al-Quran anjing boleh buat berburu. Di Al-Quran berburu pakai anjing, kalau memenuhi syarat hasil buruannya boleh kita makan. Itu di Al-Quran ayatnya tentang masalah anjing berburu. Di fikih ada satu bab tentang said. Ada istilah kalbus said, anjing-anjing yang boleh dipakai buat berburu. Yang nanti hasil buruannya walaupun tuh kita lepas udah dilatih, dilepas. Kejar tuh ayam hutan, tok tok tok, tok dikejar, digigit. Mati tuh ayam hutan sampai misalkan digigit sama dia. Dibawa lagi. Itu bekas gigitannya bagaimana? Tuh ayam hutan digigit sama anjing, boleh nggak kita makan tuh ayam hutan? Itu dibahas sampai seperti itu. Dan itu halal. Hasil buruan anjing kalau memenuhi syarat halal. Nah, jadi jangan terlalu kita begitu dengar anjing tuh udah bawaannya gebiah uyah. Itu biasanya yang begitu ngajinya baru Safinah doang. Pokoknya najasa mughalladhah al-kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Nggak lanjut lagi ngajinya itu, udah selesai sampai di situ. Padahal nggak seperti itu. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memang anjing itu bisa dimanfaatkan dalam syariat. Nggak kayak babi. Kalau babi ghairu muhtaram. Kalau babi ghairu muhtaram, disunahkan buat dibunuh kalau babi dalam syariat itu. Ghairu muhtaram, udah kagak bisa digunain apa-apa udah kalau babi. Kalau anjing nggak, masih ada keadaan-keadaan tertentu yang bisa digunakan. Kalau bicara soal anjing tadi, Anda pas ngisi seminar di MUI ada yang cerita. Nah, jadi cerita tentang ulama su. Jadi ada ulama su, jamaahnya jamaah su juga lagi. Nah, jamaahnya jamaah su. Ada orang kaya, kaya udah kayanya sampai ke kaya top, udah 7 turunan. Ini orang kaya anjingnya mati. Nah, karena dia sayang banget sama anjingnya, diminta anjingnya disolatin sama jamaahnya. Udah diminta, Kiai tolong solatin anjingnya. Mungkin udah WA kali, imam jolat anjing 20 juta. Jamaahnya masing-masing 3 juta satu orang. Oh siap, kata kiainya. Dibawa jamaah majelisnya, sholat jenazah anjing. Jamaah ada protes, Kiai, oh anjing disolatin. Oh enggak, ini beda, ini cucunya anjing Ashabul Kahfi katanya. Cucunya. Jadi ulama su tuh asal dapat duit apa aja ada dalilnya. Termasuk masalah anjing. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya jadi jangan soal hukum yang berkaitan dengan anjing ini jangan langsung kita terlalu fobia, akhirnya langsung semua muanya dihukumin najis. Apa ada orang saking was-wasnya baru berpapasan sama anjing aja udah berasa najis kadang-kadang. Nggak begitu. Nyentuh sekalipun kalau tidak ada basah ketemu basah hukumnya suci. Kering ketemu kering hukumnya suci. Al-jaf bil jaf tahir bil khilaf. Detail Al-Imam Al-Amrani dalam Al-Bayan panjang lebar bicara hukum soal masalah anjing. Bicara hukum masalah anjing. Kalau dagingnya haram. Daging anjing haram. Kecuali dalam mazhab Maliki. Wah, ada ngebolehin, Beb. Dalam mazhab Maliki anak nanya ke Syekhuna. Kita kalau nanya satu mazhab nanya sama ahlinya. Anak nanya ke Syekhuna Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti Al-Maliki. Beliau udah sampai ke tingkatan mufti di mazhab Malik. Memang di mazhab Malik ada khilaf. Ada khilaf. Tapi pendapat yang kuat mengatakan haram. Pendapat yang kuat juga mengatakan makruh. Makruh. Jadi hukum makan anjing kalau makruh sama kayak orang yang mengatakan rokok hukumnya makruh menurut mazhab Malik. Ada pendapat dhaif yang mengatakan hukumnya jaiz, boleh. Jangan kaget, pendapat tuh Beb Hanif udah mulai liberal nih sekarang nih. Semenjak jadi dokter agak liberal-liberal dikit nih. Ini pendapat fikih. Ya, ente mazhab Syafi'i, giliran anjing mau ngikutin Malik, mau nyobain nggak usah begitu juga. Tetap dalam mengamalin bagaimana? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Dalam mengamalkan al-khuruj minal khilaf mustahab. Ulama Malikiyah yang mengatakan anjing makruh pun mereka gak makan anjing. Kalau ada sesuatu diperdebatkan halal atau haram, ente sunnahnya untuk ninggalkan, ngambil pendapat yang haram. Wara'. Ada sesuatu yang diperdebatkan, ini wajib apa enggak wajib, ambil pendapat yang mengatakan wajib buat ngamalin supaya ente terbebas dari tuntutan.
Ada sesuatu ulama debatnya halal apa haram. Ambil pendapat yang mengatakan haram. Amalin yang itu supaya ente nggak kena tuntutan ngelakuin yang haram. Kalaupun nanti tabayyana indallah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Urusan pendapat-pendapat. Tapi dalam pengamalannya jangan lupa wara. Jelas? Anda sengaja bicara masalah anjing ini agak panjang lebar supaya wawasan kita agak terbuka. Nggak sesempit itu. Nggak sesempit itu. Beda. Anjing yang ghairu muhtaram cuma kalbun akur. Anjing gila yang kalau ngegigit bisa rabies. Itu kalbun ghairu muhtaram. Itu boleh dibunuh. Dan itu hukumnya Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ente ada air, airnya mesti dipakai buat wudu. Tinggal segitu-segitunya. Tapi ada anjing keausan. Bagaimana? Kalau dipakai wudu anjingnya mati. Kalau dikasih buat anjing nggak bisa wudu. Air segitu-segitunya. Bagaimana? Kalau kalbunnya kalbun akur, pakai airnya buat wudu, biarin anjingnya mati. Kalau kalbun akur. Tapi kalau kalbunnya bukan kalbun akur, nggak boleh. Ente tayamum, airnya buat kasih dia minum supaya dia kagak mati. Jelas ya? Nah, jadi kemana-mana kita nih. Nah, wadhabituhu an yastanidal ihtimalu ila sababin dhaif. Yang ketiga, ketika ada pertentangan antara asal dengan dhahir dan asal dalam kasus itu diunggulkan. Ya, dalam kasus itu asal diunggulkan. Kapan? Idza tanahnahal imamu wa dhahara minhu harfan. Ya, fahal yalzamul ma'mumal mufaraqatu i'malan lidh-dhahiril ghalibil muqtadi li butlanis shalah aw la li'anna al-asla baqa'u salatihi wa la'allahu ma'dzurun fit tanahnuh. Fala yuzalul aslu illa biyaqin qaulan asahhuhuma atsani. Nah, sekarang kalau ada imam tanah ngede apa apa ngedehem. Nah, tanah nuh itu hukumnya bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i, tanah nuh itu dilihat ya kalau tak jadi gini. Saya bicara hukum apa kata-kata yang ngebatalin sholat itu dulu kita bahas ya. Yang ngebatalin sholat itu kata-kata kalau 4 kalimat atau lebih itu udah pasti ngebatalin sholat. Mau sengaja nggak sengaja sholatnya 4 kata atau lebih. 4 kata atau lebih. Mau sengaja nggak sengaja sholatnya batal. 4 kata atau lebih. Nah, kalau nggak sengaja bisa nggak batal. Dengan catatan apa? Di bawah. Kalau sengaja bisa nggak batal. Dengan catatan apa? Di bawah 4 kata. 1 kata, 2 kata, 3 kata. Ya, ya sengaja tidak karena lala afwan. 4 kata atau lebih mau sengaja nggak sengaja sholatnya batal. Jelas ya? 4 kata atau lebih sengaja nggak sengaja sholatnya batal. Beb udah makan belum? Iya, aneh udah makan. Iya, aneh udah makan. Batal nggak tuh? 4 kata. Walaupun lupa, ya Allah, aneh lupa, tetap batal. Jelas ya? Nah kalau nggak sengaja ditolerir. Kapan ditolerir nggak sengaja? Kalau di bawah 4 kata. Iya udah. Ya Allah. Habis itu baru ingat lagi sholat. Iya udah. Berapa kata tuh? 2. Batal nggak? Nggak. Karena 2 kata. Ya, nggak sengaja. Nah kalau sengaja kapan boleh sengaja? Kalau 1 huruf. 1 huruf boleh sengaja. Lebih dari 1 huruf sengaja batal. Lebih dari 1 huruf kalau sengaja batal. Bahkan kata ulama kadang-kadang 1 huruf bisa batal. Kapan 1 huruf bisa batal? Kalau panjang. Berapa huruf tuh? 1 tapi panjang. Batal. Jelas? Atau 1 huruf tapi mufhim. Qi. Jagalah. I. Sama jagalah juga riayah. Wiqayah, riayah. Qi. I. Itu 1 huruf tapi mufhim bisa dipahami oleh orang Arab. Walaupun cuma 1 huruf tetap batal. Atau 1 huruf tapi biqasdil li'ib, bercanda. Kata-kata sedikit apapun, gerakan sedikit apapun dalam sholat, tapi tujuannya bercanda batal. Walaupun cuma gerakin mata, begini doang. Tapi tujuannya bercanda langsung batal seketika itu. Nggak harus nunggu 3 gerakan besar kalau bercanda. Jelas ya? Nah,
Jadi kalau satu huruf sengaja nggak batal. Satu huruf sengaja batal. Sengaja. Doang. Apa maksudnya A? Nggak ketahuan, nggak batal. Walaupun itu sengaja. Jelas. Selama nggak bercanda tujuannya. Tapi kalau dua huruf sengaja, batal. Dua huruf sengaja, batal. Dua huruf sengaja, batal. Nah bagaimana kalau ada orang tanah nuh dehem? Dehem sengaja nggak? Sengaja. Dehemnya muncul dua huruf. Bukan dua huruf lagi tuh. Berapa huruf ahem? 4. Ahem. Ehem. Ahem. Dehem. Berarti sengaja dehem batal apa kagak? Tergantung. Kata ulama tanah nuh itu tergantung. Tanah nuh itu hukumnya tanah nuh itu hukumnya kalau membuat bacaannya sampai berhenti bacaan wajib. Bacaan wajib sampai berhenti dia nggak bisa lanjut. Harus dehem dulu. Dehemnya harus keluar dari lebih dari 2 kata. Tapi dia harus melakukan itu. Maka nggak apa-apa hukumnya dia dehem. Tapi bacaannya bacaan wajib. Contoh lagi sholat. Baca Fatihah. Wajib nggak Fatihah? Pertengahan baca Fatihah serak. Nggak bisa lanjut mesti dehem. Nggak apa-apa. Atau tasyahud akhir. Wajib nggak? Pertengahan baca tasyahud mandek suaranya hilang. Mesti dehem. Walaupun dehemnya harus lebih dari 2 huruf. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia berhentinya gara-gara mandek itu berhentinya cuma di bacaan-bacaan yang nggak wajib. Kemudian dia dehem sampai lebih dari 1 huruf. Maka batal. Jelas ya? Dehem di selain tempat bacaan wajib. Ya, lebih dari 1 huruf. Maka hukumnya batal. Paham Tom? Kalau dehemnya menampakkan lebih dari berapa huruf tuh? 3. 3 huruf. Batal. Nah sekarang ada kasus. Ini udah jelas ya semua jelas ya. Jadi kita kembali ke dehem. Ngomong dalam sholat kalau sengaja 1 huruf nggak batal. Lebih dari 1 huruf batal sengaja. Dehem sengaja apa kagak? Sengaja yang namanya dehem. Dehem 2 huruf batal apa kagak? 2 huruf dehem. Batal kalau bukan di titik-titik yang menyebabkan berhentinya bacaan wajib. Kecuali kalau emang bacaan wajib benar-benar berhenti di musi dehem. Ya udah nggak apa-apa. Kalau di selain itu nggak boleh. Jelas ya? Nah sekarang. Idza tanah imamu. Kalau lagi sholat imamnya dehem. Ini baru masuk nih. Tadi muqaddimah tuh ada panjang lebar tuh. Idza tanah imamu. Kalau lagi sholat imamnya dehem. Wa dhahara minhu harfan. Dehemnya kelihatan 2 huruf atau lebih. Bagaimana? Fahal yalzamul ma'mumal mufaraqatu? Apakah makmum mesti mufaraqah? Kenapa mufaraqah? I'malan lidh-dhahir al-ghalib al-muqtadi lil butlan. Ngamalin hukum zahir. Hukum zahir umumnya dehem lebih dari 2 huruf muqtadi lil butlan. Menyebabkan batalnya sholat. Zahir. Aula atau dia nggak perlu mufaraqah. Kenapa nggak perlu mufaraqah? Li'annal asla baqa'u sholatihi. Karena hukum asalnya dia masih dalam keadaan sholat. Selama nggak betul-betul yakin batal berarti belum batal. Sedangkan dia ada potensi dehemnya itu boleh. Walalahu ma'dzur fi tanahnuh. Bisa jadi imamnya itu ma'dzur tanahnuhnya dalam keadaan yang boleh. Dehemnya dalam keadaan yang boleh. Kalau imamnya dehem dalam keadaan yang boleh lebih dari 2 huruf. Batal apa nggak imamnya? Nggak batal. Berarti hukum asalnya sholatnya masih dalam keadaan sah. Belum batal sholatnya. Nah, maka bagaimana di sini pertentangan antara aslun dengan zahir? Nah, ngelihat imam dehem lebih dari 2 huruf. Zahirnya batal. Tapi al-asal dia nggak batal. Karena al-asal dia masih dalam keadaan selama belum salam masih belum ada sholat. Selama belum ada hal yang jelas-jelas membatalkan masih dalam sholat. Sedangkan ada potensi dehemnya dia dehem yang diperbolehkan. Mungkin dehemnya nggak sengaja. Kalau dehem nggak sengaja silakan. Atau dehemnya dia dehem yang tadi disebutkan tuh dalam keadaan yang diperbolehkan buat dehem. Kalau seperti itu maka bagaimana hukumnya? Maka fala yuzalul aslu illa biyaqin. Maka yang asal nggak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin. Maka qaulani as-sahhu ma'atsani. Maka dari 2 pendapat tadi ada 2 pendapat di antara ulama, yang paling asal adalah pendapat yang kedua, enggak batal, lanjutin sholatnya. Karena al-asal baqa'u sholatihi. Jelas atau tidak?
Agak pusing dikit, dikit doang ya. Kalau diperhatiin benar-benar harusnya bisa dipahami. Jadi inti masalahnya ini bicara soal al-asl wa dhahir. Al-asl wa dhahir. Al-asal nggak batal dia. Sama, sama. Kalau nguapnya sampai kelihatan 2 huruf atau lebih dan sengaja, batal. Kalau sengaja ya. Kalau nggak sengaja ya enggak. Emang kalau nggak nguap nggak bisa baca deh. Nggak ada kaitan yang nguap membaca. Kecuali kalau nguapnya nggak sengaja. Kadang-kadang ada nguap yang nggak ketahanan, benar-benar keluar sendiri, lepas, nggak sengaja. Atau tanpa dia sadar dia nguap, nggak sengaja, nampak lebih dari 2 huruf boleh. Dan bisa nguap tanpa suara. Bisa nggak nguap tanpa suara? Bisa nguap tanpa suara. Bisa nguap tanpa suara. Sama, sama. Kalau sengaja dia keluarin lebih dari 2 huruf, batal. Tapi kalau nggak sengaja, batasannya sampai berapa tadi? 4 kata. Anda ulangi nih buat faedah. Kata-kata yang membatalkan sholat. Ucapan yang membatalkan sholat apa? Kalau 4 huruf, 4 kata atau lebih, baik sengaja atau tidak sengaja, itu udah pasti. Yang kedua, kalau misalkan dia nggak sengaja, maka ditolerir 3 kata ke bawah. 3 kata ke bawah kalau nggak sengaja tidak kata, bukan huruf ya, kata. Kapan sengaja nggak batal? Kalau cuma 1 huruf dan hurufnya nggak panjang dan tidak mufhim, tidak dapat dipahami. Cuma 1 huruf walaupun sengaja tidak batal sholatnya. Kalau 2 huruf sengaja batal nggak berarti? Batal. Kalau dehem nampak 2 huruf atau lebih, kembali ke hukum tadi. Kalau dehemnya nggak sengaja ya nggak batal. Tapi dehemnya sengaja dilihat, dehemnya di mana? Kalau di bacaan yang wajib, sekiranya kalau dia nggak dehem dia nggak bisa lanjut bacaan, maka nggak masalah, ma'dzur. Tapi kalau di dehem bacaan yang bukan wajib, maka dia nggak boleh dehem yang nampak lebih dari 2 huruf. Maka kembali kepada asal. Kalau ngelihat, berarti kalau kita ngelihat imam, denger imam dehem, mufaroko apa kagak? Nggak perlu mufaroko. Ngelihat kayak ini nggak perlu. Di zubatu idza tanahna hal imamu fabada harfani fal aula dawamul iqtida, di dalam zubat. Ya, kalau tanahna hal imamu, kalau imam dehem fabada harfani kemudian nampak 2 huruf, fal aula dawamul iqtida, maka pendapat yang lebih aula, yang asah, dawamul iqtida, dia tetap bermakmum dengan dia karena ada potensi ma'dzur, wal asal baqaus salah. Jelas? Baik, ad-damul ladzi tarahul hamilu hal huwa haidun qaulan as-sahhuhuma na'am li'anna al-amra mutaraddidun baina kaunihi dama illatin aw dama jibillatin wal aslu as-salamatu wa tsani la li'anna al-ghaliba fil hamili adamul haid. Na'am. Ad-damul ladzi tarahul hamilu, darah yang dilihat oleh perempuan yang hamil. Orang hamil toto ngelihat keluar darah dari vaginanya. Bagaimana itu dihukumi darah haid apa kagak? Indana madhab Syafi'i qaulan, ada 2 pendapat. Darah buat orang yang hamil ada 2 pendapat dalam madhab Syafi'i. As-sahhuhuma, pendapat yang asah dalam madhab Syafi'i, na'am, tetap orang hamil ngelihat darah keluar, darahnya dianggap haid kalau memenuhi syarat haid. Kalau memenuhi syarat haid. Berarti darahnya 24 jam. Kenapa? Li'annal amra mutaraddidun baina kaunihi dama illatin aw dama jibillatin. Karena ini dalam hal ini begitu keluar darah orang yang hamil, itu dia ada di antara ini darah penyakit, dama illatin, darah penyakit, aw dama jibillatin, atau darah normal. Kalau haid kan darah normal. Dama illah darah penyakit. Ini ada hamil keluar darah. Ini ada dilema nih, ini darah normal atau darah penyakit. Maka al aslu assalam, hukum asalnya orang sehat. Enggak dianggap sakit kecuali kalau divonis selama dia enggak divonis sakit berarti dia sehat. Selama sehat berarti darah yang keluar darah haid. Jelas apa kagak? Kapan dia divonis sakit secara fikih? Kalau istihadhah, kalau memenuhi syarat istihadhah secara fikih dianggap sakit darahnya, darah penyakit. Paham toh mah? Berarti kalau ada darah keluar orang hamil dianggap darah haid. Kalau memenuhi syarat haid, Wasani, sebentar, lah pendapat yang kedua mengatakan kagak. Li'annal ghaliba fil hamili adamul haid.
Karena umumnya orang hamil itu kagak bisa. Dan ini pendapat yang relevan sesuai dengan ilmu kedokteran. Dokter nggak setuju dengan pandangan yang mengatakan orang hamil bisa haid. Hamil keluar flek udah pasti penyakit atau ada sesuatu. Ini pendapat yang kedua, yang muqabil ashah secara fikih dia nggak mau tamat, tapi secara saintifik dia dikuatkan dengan ilmu kedokteran. Dia lebih relevan dengan ilmu kedokteran pendapat kedua ini. Jelas ya? Kenapa Ustadz Haris? Ada dibahas sama ulama. Dibahas sama ulama. Kalau sampai nangisnya itu keluar huruf bisa membatalkan sholat. Tapi memang di situ ada khilaf. Ada khilaf antar madhab. Jadi kita nggak usah kaget kalau ada orang lagi pertengahan sholat nangis sampai sesenggukan. Kalau al-zahir dalam madhab syafi'i batal. Dalam madhab syafi'i batal. Kalau nampak 2 huruf atau lebih dan nangisnya itu sengaja, artinya dia bisa kontrol diri. Nampak 2 huruf atau lebih dari tangisannya, bukan dari doanya ya. Kalau doanya kan emang boleh dalam sholat. Mau ente mau berdoa sepanjang apa selama bahasa Arab boleh dalam sholat. Ya. Tapi kalau nangisnya nampak 2 huruf atau lebih dan nangisnya sengaja dari tangisan itu kan nggak disyariatkan dalam sholat. Yang disyariatkan Allahumma 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 disyariatkan boleh. Tapi kalau suara emang diperintahin kita dalam sholat buat kagak. Nah, berarti itu kan ngomong. Nampak 2 huruf batal apa kagak? Batal. Madzhab Syafi'i al-zahir batal. Cuman memang di luar Syafi'i ada khilaf. Anda pernah ditanya masalah ini. Ya, karena kalau di Masjidil Haram itu, apalagi kalau Ramadan, kunutnya setengah jam, nangisnya siksikan. Atau di beberapa masjid-masjid sampai siksikan banget. Ya, viral lagi kalau begitu. Kalau ngajinya Safinah doang batal. Ini orang siksikan nangisnya, sholatnya batal itu. Tapi man qalla ilmu kathura i'tiraduhu, orang ilmunya dikit gampang ngebantah. Al-buka fis shalah. Ada khilaf. Ini buat ilmu deh, kita kutip dikit. Sebenarnya ini keluar dari pembahasan Ustadz Haris. Enggak apa-apa, ini buat ilmu. Ya madzhabul fuqaha fi mas'alatil buka fis shalah. Ya ada khilaf memang di antara ulama dalam masalah ini. Pendapat Syafi'i mengatakan tadi batal ya. Kalau 2 huruf atau lebih batal, seperti yang tadi Anda jelaskan. Itu madzhab Syafi'i. Muqabil ashah mengatakan enggak batal. Ada pendapat dhaif dalam madzhab Syafi'i mengatakan enggak batal karena itu enggak dianggap kalaman fil lughah. Ajib. Ini makhraj ini kalau kita enggak mau keluar madhab. Kemudian pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, Hanafiyah mengatakan al-buka fi shalah in kana sababuhu alaman aw musibatan fa innahu yufsidus shalah li'anna yu'tabar min kalamin nas. Wa in kana sababuhu dzikral jannati aw nar fa innahu la yufsiduha li'annahu yadullu ala ziyadatil khusyu' wa huwa al-maqsud fi shalah. Jadi dia lihat nangisnya kenapa? Kata Hanafiyah, kalau nangisnya gara-gara sakit atau musibah pribadi, lagi sholat ingat bini, ya Allah bini gue baru gue kawinin udah meninggal lagi cakep-cakepnya, ya Allah gara-gara itu. Nangisnya gara-gara itu. Atau nangisnya gara-gara sakit. Kalau lagi pertengahan sholat dicatok sama tawon, nangis akhirnya. Kalau nangisnya karena alam atau musibah, menurut madhab Hanafi batal. Tapi kalau sakitnya karena dzikrul jannah, dzikrun nar, ingat akhirat, rindu sama Allah, enggak batal. Itu dianggap tasbih kata Hanafiyah. Ini ulama madhab Hanafi. Ini buat ilmu aja nih, buat ilmu ya. Ini di luar pembahasan, tapi biar kita wawasannya terbuka, enggak gampang nyalahin orang. Ya. Wala yunkar mukhtalaf fih. Kalau ada sesuatu yang khilaf kita enggak usah ingkar, enggak usah ribut. Nah, kemudian madhab Malik mengatakan dilihat kalau nangisnya tanpa suara nggak batal. Nah, kalau nangisnya bersuara dilihat
Kalau nangisnya bersuara dilihat. Kalau nangisnya nggak bersuara tidak batal. Tapi kalau nangisnya bersuara, dan ini yang memang kita bahas. Fa in kana ikhtiyarian fa innahu yubtilus shalah. Kalau sengaja batal sholatnya. Makin nangis makin biar viral. Sengaja batal. Tapi kalau wa in ghalabahul buka, emang nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa nahan, tiba-tiba diinget neraka, inget sorga, rindu sama Allah Ta'ala, nggak bisa ngontrol diri, nangis gerung tanpa sadar. Ada yang seperti orang-orang soleh itu begitu, nangisnya nggak dibikin-bikin, maka nggak batal. Lam yabtul wa in kathur. Ya, jelas ya. Jelas ya? Nah, itu madhab Hanafi. Madhab Hambali mengatakan nggak batal. Al-Hanabila yarun annahu in bana harfani min buka au ta'awuhi khasyatin au aninin fi shalah lam tabtul. Kata madhab Hanabila, rintihan dalam solat, nangis, ngerengek dalam doa itu tidak membatalkan solat. Kenapa? Li'annahu yajri majra dzikir. Karena itu memang ya, dianggap sebagai zikir. Kita kan disuruh sholat, dalam baca Quran misalkan kita disuruh nangis. Fa in lam tabki fa in lam tabku fatabakau. Kata Rasulullah SAW, kalau ente nggak bisa nangis, pura-pura lah nangis. Emang dituntut untuk buat nangis seperti itu. Madzhab Hanafilah mengatakan enggak. Ya, jelas ya. Jadi intinya madzhab Syafi'i mengatakan kalau 2 huruf atau lebih batal. Ya, ente fikih ente madzhab Syafi'i, selama bisa konsisten. Tapi dalam keadaan tertentu kalau ente kelepasan enggak apa-apa ente taklid madzhab ghairu Syafi'i. Dalam masalah ibadah jangan terlalu ruwet. Kata Ibnu Ahmad bin Hasan Al-Attas, dalam masalah ibadah jangan terlalu ruwet. Fil amri sa'ah, ada keluasan dalam masalah ini. Jadi dalam madzhab Syafi'i, nangis di dalam solat, rintihan nangis dalam solat, in bada harfani fa aktsar batala bihas shalah. Kalau 2 huruf atau lebih bikin batal solat. Dalam madhab Hanafi dilihat, kalau nangisnya bisa babi alamin au musibatin lam tabtul salatuhu. Batalat salatuhu. Kalau bisa babi dzikril jannati awin nar au ghairi dzalika mimma yajri hadzal majra, lam tabtul salatuhu, enggak batal. Di madhab Maliki dikatakan bahwasanya kalau enggak pakai suara enggak batal. Kalau pakai suara dilihat, kalau sengaja batal. Kalau ghalabahul buka enggak sengaja tidak batal. Dalam mazhab Hambali mengatakan enggak batal. Jadi Hanabila mengatakan nangis dalam salat walaupun wa in bada harfani au aktsar, walaupun nampak 2 huruf atau lebih tidak membatalkan, li'annahu yajri majrad dzikir. Sedangkan imam-imam di Masjidil Haram banyak yang madhabnya Hambali. Jangan kaget. Jadi kalau Ramadan di Masjidil Haram setengah jam kunutnya, habis itu nangisnya pakai ngerengek, ya emang di madhab Hambali nggak batal. Nah, bagaimana kita bermakmum? Dalam fikih kan an la ya'lama butlana imamihi. Wah, bagaimana? Ada beberapa solusi. Bisa solusi yang pertama, taklid pendapat madhab Syafi'i yang mengatakan 2 huruf atau lebih nggak batal. Tadi kan ada pendapat dalam madhab Syafi'i. Atau yang kedua, di dalam Minhajut Talibin, dalam konteks berimam syaratnya an la ya'lama butlana imamihi, an la ya'taqida butlana imamihi, itu di situ ada khilaf. Mu'tamad mengatakan al-ibra bi'tiqadil makmum. Jadi kalau menurut makmum imamnya batal, menurut keyakinan si makmumnya ke Syafi'i, imamnya Hambali, imamnya nangis 2 huruf atau lebih, menurut keyakinan dia batal nggak? Batal. Maka batal bermakmumnya. Kalau menurut. Tapi ada muqabil mu'tamad. Pendapat muqabil mu'tamad mengatakan al-ibra bi'tiqadil imam. Kalau menurut keyakinan imam itu nggak batal, maka sholatnya tidak batal. Menurut keyakinan imamnya batal nggak? Nggak batal. Berarti kita bermakmum tetap bisa nggak? Dan ini qaul qawi dalam madhab. Dia muqabil mu'tamad tapi qaul qawi. Warajjahahu katsirun minal ulama hifadhan 'alal wahdah. Sebagian ulama mentarjih pendapat yang kedua ini, al-ibra bi'tiqadil imam, demi menjaga persatuan. Karena kalau kayak sholat di Masjidil Haram, ya yang madhab Syafi'i misalkan 100.000 orang, begitu imam kagak baca bismillah mufarokoh rame-rame, ribut apa kagak? Ribut, kacau. Ngikutin mu'tamad al-ibra bi'tiqadil makmum, nggak baca basmalah ya mufarokoh, kita batal.
Kadang-kadang ada yang terang-terangan langsung selesai iftitah masuk langsung alhamdulillahirabbil alamin. Loh, bagaimana ngikutin mu'tamad? Mufaraqah gitu tuh. Tapi subhanallah ada qaul muqabil mu'tamad mengatakan al-ibra bi i'tiqadil imam. Selama menurut imam an la ya'taqida butlana imamihi. I'tiqad siapa di situ? Kalau muqabil mu'tamad mengatakan itu imam, selama imamnya meyakini dirinya enggak batal, kita tetap sah bermakmum sama dia. Dan ini enak untuk diamalkan ketika kita sholat di masjid yang di situ ada keberagaman madhab. Seperti di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa termasuk, atau kayak di Mesir, mahasiswa Azhar kan macam-macam madhabnya dan lain sebagainya. Jelas ya? Terakhir kita baca dulu satu lagi. Lau jarat khalwatun baina zawjain wadda'atil isabah faqaulan. Kalau ada khalwat di antara suami dan istri. Khalwat. Jadi habis nikah sempat khalwat, tempat berduaan. Wadda'atil isabah, si perempuan tadi mengklaim suaminya udah nidurin dia. Asabaha zaujuha. Wadda'atil isabah, si perempuan mengklaim suaminya udah nidurin dia, udah menyetubui dia. Bagaimana? Sedangkan lakinya mengklaim dia belum nidurin, karena nanti ada konsekuensi nih, bab mahar, ada konsekuensi soal iddah, ya ada konsekuensi soal bikir dan sayyib, ada konsekuensinya tuh, beda. Makanya di sini nanti ada perdebatan, si suami merasa ngakunya si suami belum ngejima, si istri ngakunya sudah dijima. Maka bagaimana? Faqaulan, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, pendapat yang asah, tasdiqul munkir, yang dibenarkan adalah yang ingkar. Siapa? Si perempuan. Suami. Tasdiqul munkir, yang ingkar, yang dibenarkan adalah yang ingkar, si suami. Kenapa? Istishabul asal. Li'annal asal adamuha, karena asalnya ketika nikah belum dijima sampai udah betul-betul dijima. Waktu akad nikah udah dijima belum? Belum. Hukum asalnya belum dijima. Habis itu kalau udah yakin dijima baru dianggap sudah dijima. Sedangkan di sini suaminya nganggap belum dijima, berarti al-asal, istishabul asal. Wathani, pendapat yang kedua mengatakan tasdiqu mudda'iha, yang dibenarkan yang mengklaim udah jima. Kenapa? Karena zahir tadi, ada zahir. Li'anna zahira minal khalwati al-isabatu ghaliban. Karena zahirnya kalau udah laki bini berduaan, apalagi pengantin baru, ngapain? Ya jima. Nah, di sini ada ta'arud. Al-asal, implikasi dari al-asal ada muljima. Berarti yang dibenarkan yang ingkar. Kalau mau ngikutin al-zahir, al-jima, berarti yang dibenarkan yang mudda'i. Nah, di sini yang dibenarkan di mana? Nah, dalam masalah ini masuk kategori ma yurajjah fihil aslu 'alal asah. Pendapat yang asah mengatakan al-aslu ada muljima. Itu yang asah. Berarti yang benar siapa? Yang ingkar lakinya. Jelas ya? Ada pertanyaan apa? Guru kita udah datang ke Mahfud. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Syekhuna ke Mahfud. Fadlu. Sambil dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil meringis, Bib. Itu batal atau enggak, Bib? Itu tadi, kalau sengaja dinampakin, sengaja batal. Tapi kalau dalam keadaan yang dia nggak bisa nahan sampai keluar bi ghairi ikhtiyarihi, itu nggak dianggap batal selama tidak sampai 4 kata. Batasannya 4 kata tadi itu. Kalau muta'ammidan, kalau ghaira muta'ammid batasannya sampai 3 kata. Kalau udah 4 kata ke atas, 4 kata bukan huruf ya. Beda kata sama huruf. Kata bisa panjang, huruf pendek. Ya. Jadi itu. Jadi kalau tahu-tahu dia nggak kuat nahan, refleks keluar sendiri, itu berarti ghairi amat. Kalau ghairi amat, ya batasnya apa? 3 huruf, 3 kata. Jelas Ustaz ya? Iya, nggak ada masalah. Kalau bi ghairi ikhtiar, bi ghairi ikhtiar, rintihannya itu tidak menyebabkan batal sholat. Kalau bi ghairi ikhtiar, tapi kalau sengaja dibikin-bikin, ya batal. Tadi batasannya berarti kalau sengaja cuma 1 huruf doang, lebih dari 1 huruf, idza bada harfani batal. Kecuali dalam kasus tadi, idza tanahnahal imamu fa bada harfani fal aula dawamul iqtida, dizubatkan begitu. Kalau tanahnuh, idza tanahnahal imamu, itu lain kasus tadi itu.
Itu termasuk mayurajjah fihil asru 'ala al-asah. Wallahu a'lam.